Dunia ini akan indah seperti taman. Zuyinat bi arba'ati asya. Kalau dihiasi ada 4 hal. Kalau dunia ini dihiasi 4 hal, dunia akan indah seperti taman. Tapi kalau 4 ini tidak ada, maka dunia ini tak lagi ada indah. Bahkan dikatakan lebih baik di bawah tanah daripada di atas tanah. Adapun 4 hal ini, yang pertama ilmul ulama, ilmunya para ulama. Kalau ulama masih dimuliakan, masih dihormati, ilmunya masih dipakai, fatwanya masih dijadikan pedoman, suluh dalam gelap, penunjuk di kala bingung, maka insya Allah dunia ini akan indah. Maka bapak ibu mesti mewakafkan anaknya, mesti ada salah satu yang jadi ulama. Siap? Siap. Masukkanlah anak ke sekolah agama, ke sekolah Al-Wasliyah. Al-Wasliyah menjadi tuan di Sumatera Utara. Jangan sampai tamu yang datang lebih besar daripada yang punya rumah. Akhirnya kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Tanah-tanah kita mesti diwakafkan. Demi untuk apa? Supaya ada yang menggantikan ulama. Karena kata Nabi SAW, Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu macam mencabut pokok kayu. Ilmu tidak dicabut macam mencabut pokok kayu. Walakin tapi ilmu dicabut biqabdil ulama, dengan matinya para ulama. Meninggal Tuan Thohir di Tanjung Balai, meninggal Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan di Besilam, meninggal Mufti Kerajaan Delhi Syekh Hasan Maksum, meninggal Syekh Abdurrahman Sihab, meninggal Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Besar, Masjid Agung. Meninggal para ulama. Penggantinya belum tentu selevel oleh para ulama. Pejabat-pejabat meninggal, belum meninggal sudah siap penggantinya. Akan tetapi ulama-ulama meninggal sampai sekarang tak ada yang bisa menggantikan mereka. Ulama besar Al-Wasliyah, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, ahli dalam bidang hadis. Saya masih megang bukunya yang dulu kami baca waktu di sekolah muallimin, ilmu mustalah hadis. Ada sampai sekarang saya pegang. Kalau panjang umur mau syarah, saya sarah kitab ini. Mau saya terjemah ke bahasa Indonesia, dicetak supaya anak cucu kita tahu. Jangan sampai hilang khazanahnya. Mereka tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan rumah yang besar, tidak meninggalkan harta yang banyak. Yang mereka tinggalkan kitab. Kitab ini pula tak disentuh lagi karena dalam bahasa Arab. Yang sekarang asik dengan bahasa Indonesia. Tidak lagi memperdulikan nahwu, sorob, balaghah, mantik, bayan, ma'ani. Dilupakan anak-anak. Bapak ibu orang tua tak pula mau memasukkan anak ke sekolah agama. Kalau ada yang insinyur dihormati, ada yang sarjana hukum dimuliakan, ada yang SAG, menantu-menantu pun ditolak. Apa titel kau? SH, masuk. Apa titel kamu? Sarjana ekonomi, silakan. Apa titel kau? SAG. Pergi balik. Bagaimana dunia ini mau indah kalau tidak dengan mengamalkan ilmu ulama? Tapi di Serdang Bedagai, alhamdulillah, orang masih memuliakan ulama. Saya ini bukan ulama, saya hanya ustadz kampung, ustadz biasa saja. Tapi karena sering berkawan dengan para habaib, para ulama, rupanya disangka orang ulama juga, maka dimuliakan. Maka tadi waktu turun kami dari mobil, saya dari mobil, sudah disambut bertakbir pula lah anak-anak muda yang di situ. Oh, saya bilang ini orang sholat. Jadi orang sholat subuh dia mau bertakbir juga. Kenapalah banyak yang tak sholat subuh tadi? Kenapa tak sholat subuh tadi? Padahal orang sholat subuh. Karena tak ada tempat Pak Ustadz. Maklum. Mudah-mudahan masa akan datang masjid ini tambah besar insyaAllah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Di akhirat kita akan ditanya, pernahkah telinga kau pakai mendengar? Pernah kau pakai mata menengok? Pernah. Tapi tangan juga akan ditanya, sudahkah kau pakai tangan kau ini mencoblos pemimpin yang adil dan amanah? Karena saat kita itu sedang bersaksi di hadapan Allah, aku bersaksi bahwa orang yang kupilih ini baik untuk agamaku, baik untuk masjidku, baik untuk pendidikan anak-anakku. Takbir. Tapi waktu mencoblos itu dalam hati aja. Waktu di dalam takbir. Apanya kerja kau di dalam itu?
Al yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Surat apa itu? Yasin. Yang tak ingat Yasin, apa yang kau baca selama ini? Itu yang dibaca tiap malam Jumat itu. Cuman kadang orang tak ingat dia baca itu karena tak diingatnya. Saking seringnya udah baca Yasin. Turun jauh. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu mulut terkunci, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi atas semua yang pernah kau lakukan dulu. Bisa tak kita nih yang sudah mati dimakan cacing tanah hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Waktu membaca kun fayakun di surat Yasin itu pernah tak kita ingat mati kun fayakun? Banyak juga orang baca Yasin ini pas kun fayakun bukan dia ingat mati, menengok gulai. Innama kun fayakun. Mana bubur kacang hijau belum datang juga. Makanya innamal a'malu bin niat, segala sesuatu dengan niat. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka memohon kepada Allah. Kalau sudah kau dapat pemimpin yang adil, kenapa tak minta suami yang soleh? Kalau doamu cuma satu, kau dikasih doa makbul, tapi doanya cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau ibu cuma minta, ya Allah kasihlah aku suami yang soleh, mau ibu suami ibu dibagi untuk perempuan lain? Mau? Tak mau dia, Pak. Mana dia mau? Bapak minta, ya Allah berikanlah aku istri yang solihah. Mau bapak, bini bapak itu diambil orang lain? Mau mereka, Pak? Itu beda ibu sama bapak ternyata. Ibu itu tak mau dia dibagi. Tapi bapak, terserahlah Pak Ustaz, mau diambil orang, ambil aja dulu. Tapi kalau dapat pemimpin yang adil, satu kabupaten Serdang Bedagi mendapatkan nikmatnya insya Allah. Penggali kubur pun dapat nikmatnya. Kadang ada insentif tuh penggali kubur. Perhatikan penggali kubur. Udah berapa kali saya sebut penggali kubur nih. Kenapa? Banyak orang tak peduli pada penggali kubur. Padahal nanti itulah yang akan menggali kubur dia. Ada yang bisa menggali kubur sendiri? Ada itu filmnya, Pocong Menggali Kubur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 30 menit. Yang pertama, ilmu ulama. Yang kedua, adlul umara. Masuk yang ketiga. Apa dia? Sakhaul aghniya. Orang kaya yang suka nyumbang. Sekarang banyak juga orang kaya yang suka nyumbang lagu. Masalah ada pesta, dia yang nyumbang, naiklah ke atas dengan sawer duit. Orang-orang kaya yang macam begini ini kita doakan supaya cepat bertobat. Karena sampai masanya nanti hai orang-orang kaya kau mati, rumah besar yang kau bangun tuh habis diambil istrimu sama suaminya yang baru, berondong. Dijualnya mobilmu, dijualnya tanahmu, dijualnya sawitmu, dijualnya rumahmu, kawin dia dengan suami yang baru umurnya 17 tahun. Dibelikannya motor Kawasaki Ninja yang knalpotnya sudah dihitan 2 kali. Sore-sore jalan-jalan ya dipegangnya pinggang suami yang baru tuh kuat-kuat. Saking kuatnya tak bisa lagi nunjuk. Suaminya nanya, "Mana makam suami kau yang lama?" Pakai kaki nunjuknya. Tuh. Semua akan tinggal, harta benda tinggal. Semuanya tidak dibawa mati. Tapi apa yang dibawa mati? Nih, tanah tapak masjid Paya Pasir nih. Siapa yang mewakafkan tanah tapak masjid Paya Pasir nih? Inilah orang yang paling beruntung. Betul? Kenapa begitu? Semua orang yang lalu lalang dari Medan ke Tanjung Balai, dari Jambi mau ke Aceh, semua yang lewat di sini, pas mereka mampir ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir mereka ke dalam. Pas saya mampir ke masjid, saya tengok kosong. Rupanya yang singgah-singgah itu cuma numpang kencing aja. Maka tulislah di situ baleho buat. Salatlah berjamaah, jangan ke masjid cuma numpang kencing, guys. Udahlah numpang kencing, masuk duit kerincing 1000 perak.
Apa? Oh, itu besar tulisan dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Ah, itu udah selesai lama itu. Buat di sampingnya itu ada baru lagi. Jangan cuman mampir ke masjid untuk kencing. Ingat sholat. Buat gambar peti jenazah besar-besar. Bisa mobil dibawa mati? Bisa. Mobil yang mana? Datang kemari, serahkan ke pengurus masjid. Pak, mobil ini kuwakafkan ke masjid untuk ambulan membawa jenazah. Karena jamaah tak sanggup lagi mikul. Banyak yang mati ini gemuk-gemuk. Yang gemuk jangan tersinggung. Kita bicara menurut medis. Yang paling banyak sakit orang gemuk apa orang kurus? Bukan saya yang bilang, jamaah yang bilang. Sumber segala penyakit al-ma'idatu baitu kulli da. Sumber dari penyakit adalah lambung. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Kalau sudah busuk menimbulkan bakteri penyakit. Ustadz makan banyak. Tengok sendirilah. Saya ini kalau diundang jamaah, makan sini, makan sini, makan sini, makan sini, makan. Saya cicip-cicip aja sedikit. Banyak jamaah itu ikut-ikut pula saya. Dia ambilnya, saya tengok nasi sedikit. Kenapa kau ambil sedikit? Ustadz sedikit. Aku sedikit. Ini udah yang ketiga kali udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kulu. Makanlah, silakan makan. Wasrabu, minumlah, silakan minum. Wala tusrifu, jangan berlebih. Makan itu untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak belakang, selesai. Makanya kalau ada bapak ibu nanti yang sarapan banyak betul, ditanya sama bininya, "Bang, kata Ustaz Somad tadi kan makan jangan banyak-banyak." Adinda, abang kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Ini hanya untuk menegakkan tulang belakang aja nih. Yang terakhir, dakwatul fuqara, doanya orang miskin. Jangan sepelekan orang miskin. Hati-hati sama orang miskin, hati-hati sama fakir miskin. Kalau kita sepelekan mereka, kita masuk pendusta agama. Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek agama. Walaupun dia rajin sholat, tapi dia bisa jadi pendusta agama. Gara-gara apa? Menyia-nyiakan orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu. Mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Ini bulan depan nih banyak nih yang akan menyantuni anak yatim. Rajab, Sya'ban. Penyantunan anak yatim. Dipajanglah anak yatim. Dari mulai jam 4 sore dipajang anak yatim sampai jam 5 sore. Sampai jam 6 sore menunggu azan maghrib. Wassalaman satu-satu. Dibuka anak yatim itu amplop di rumah, rupanya 5.000 perak. Kalian sudah menyiksa anak yatim, menyanyiakan anak yatim. Menyantuni anak yatim bukan dipajang, bukan begitu caranya. Bagaimana cara menyantuni anak yatim? Pergi ke sekolah, tanya Pak Kepala Sekolah, berapa anak yatim sini? Anak yatim di sini ada 15 orang. Berapa yang belum bayar uang sekolah? Coba tengok daftar mana yang menunggak. Ini Pak, bayarkan dia. Anak yatim ini kulunasi 12 bulan untuk dia. Buat surat keterangan. Anak yatim sudah lunas. Siap? Begitu cara menyantuni anak yatim. Balik dari kantor, balik dari kebun, gajian, pergi ke warung. Datang ke warung. Belum buka lagi. Tanya. Bang, bungkuskan dulu beras 10 kilo. Apalagi bang? Minyak sekilo. Apalagi? Gula sekilo. Apalagi? Kopi sebungkus. Apalagi? Gula, minyak, beras, kopi, teh, roti gabin, susu 10 saset. Bungkus, antarkan ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ibu yang mengantar. Jangan bapak mengantar. Nanti bapak mengantar rupanya mak anak yatim itu cantik pula. Udah hancur. Yang susah Pak Kapolsek juga. Oleh sebab itu maka kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan yang tercela. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Jangan sia-siakan orang miskin, Pak. Jangan zolimi orang miskin. Jangan susahkan pegawai-pegawaimu, pekerja-pekerjamu, karyawan-karyawanmu.
Walaupun kau ke Makkah bolak-balik setahun 2 kali, haji umrah, haji umrah, haji umrah, tapi tukang panen kau makan titik peluh keringatnya. Tukang brondolmu, tukang cucimu, supirmu, tukang pel kamar rumahmu, mereka tak ada daya, tak ada upaya. Mereka susah. Mereka kerja itu bukan cari kaya, mereka kerja cari makan untuk bayar uang sekolah anaknya. Makanya pesan Nabi, u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, berilah upahnya sebelum kering keringatnya. Tapi jangan pahami itu tekstual. Nanti asal tengok berkeringat bayar, asal tengok berkeringat bayar. Kan itu maksudnya. Segera bayarkan gajinya. Ada orang nanti yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala bisiyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajjin, hajinya banyak. Hajinya banyak, puasanya banyak, sholat sunatnya banyak, tapi tak masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara zolim, aniaya, suka makan keringat orang, memakan jerih payah orang, memakan duit gaji orang. Nauzubillah. Bayar, senangkan hati orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Jangan siksa orang, jangan aniaya orang. Kenapa dia masuk neraka ya Allah? Akala mala haza, memakan harta orang. Wasafaka dama haza, menumpahkan darah orang. Wadaraba haza, menempeleng orang. Wasatama haza, mencaci maki si fulan. Wa qazafa haza, menuduh tanpa bukti. Fitnah, aniaya, zalim, sepele. Jangan kau sangka orang miskin itu susah melarat di dunia. Di akhirat boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500 tahun dari